Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Suradi Permana. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Saya absen 7. Di sini saya mendapatkan tugas mendeskripsikan tentang penjajahan bangsa Belanda dan penjajahan bangsa Inggris. Setelah mendengar keberhasilan Portugis dan Spanyol menemukan daerah baru, daerah penghasil rempah-rempah, para pelaut dan pedagang Belanda tidak mau ketinggalan. Pada tahun 1594, Barents mencoba berlalu untuk mencari tanah Hindia melalui daerah Kutub Utara. Barents kurang mengetahui medan hingga ia gagal melanjutkan penjelajahan karena kapalnya terjepit es, mengingat air kutub pada saat itu sedang membeku. Barents berhenti di sebuah pulau dan berusaha kembali ke negerinya, tetapi di perjalanan ia meninggal. Pada tahun 1595, penjelajahan dilakukan oleh Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser. Cornelis de Houtman mengambil jalur laut yang biasa oleh orang Portugis. Cornelis sampai di Nusantara. Cornelis diterima dengan baik oleh rakyat Banten karena niatnya untuk berdagang. Kerajaan Banten pada saat itu diperintah oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Melihat pelabuhan Banten yang strategis dan adanya hasil rempah-rempah, Cornelis de Houtman berusaha memonopoli perdagangan di Banten. Tindakan Cornelis tersebut tidak dapat diterima rakyat Banten dan kemudian mengusir orang-orang Belanda. Rombongan Cornelis pun meninggalkan Banten dan kembali ke Belanda. Ekspedisi selanjutnya dipimpin oleh Van Heemskerck pada tahun 1598. Van Heemskerck sampai di Nusantara dan mendarat di Banten. Rombongan Van Heemskerck melakukan perdagangan. Kapal mereka berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Dari Tuban dilanjutkan ke arah timur menuju Maluku. Pada tahun 1599 di bawah pimpinan Jacob van Eyck sampai di Maluku. Kedatangan Belanda tersebut terima baik oleh rakyat Maluku. Pada saat itu sedang berkonflik dengan Portugis. Perdagangan Belanda di Maluku mendapatkan keuntungan yang banyak, dan hal itu menyebabkan banyak kapal dagang yang berlayar ke Maluku. Penjajahan bangsa Inggris. Setelah Portugis berhasil menemukan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Berkaitan dengan hal itu, Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah karena Inggris mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan dengan harga murah di Lisabon. Rempah-rempah tersebut kemudian diperdagangkan di Eropa Barat, bahkan sampai di Eropa Utara. Namun, karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari Perang 80 tahun, Inggris mulai kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon. Oleh karena itu, Inggris berusaha mencari sendiri negara penghasil rempah-rempah. Sejak abad ke-17 Masehi, para pedagang Inggris sudah berdagang sampai ke daerah India. Para pedagang di India Timur mendirikan kongsi dagang yaitu East India Company, atau biasa disebut singkatannya EIC. Pada tahun 1600. Daerah operasi EIC di India pusatnya di Calicut, India. Dari kota inilah kemudian Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara. Para pedagang Inggris ini pada abad ke-18 Masehi sudah banyak berdagang di Indonesia dan menjadi saingan VOC. Bahkan sejak Belanda menjadi sekutu Prancis, Inggris selalu mengancam kedudukan Belanda di Indonesia. Di bawah perintah Gubernur Jenderal Lord Minto, dibentuk ekspedisi Inggris untuk merebut daerah-daerah kekuasaan Belanda di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih.